Sabtu sore pada 13 Juli 2024, Donald Trump, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, menjadi sasaran penembakan saat baru saja memulai pidatonya tentang isu imigrasi. Insiden mengejutkan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan ketakutan di kalangan masyarakat dan pendukung politik. Dalam perkembangan lebih lanjut, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat mengidentifikasi pelaku penembakan sebagai Thomas Matthew Crooks, seorang pemuda berusia 20 tahun dari Bethel Park, Pennsylvania. Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik berdasarkan catatan pemilih di negara bagian tersebut. Ironisnya, Donald Trump sendiri merupakan calon presiden dari Partai Republik yang akan bersaing dengan petahana Joe Biden dari Partai Demokrat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga menjadi korban penembakan saat berada di panggung kampanye Pilpres Amerika Serikat 2024. Kegaduhan dimulai ketika suara tembakan terdengar dari bangku peserta di sisi kanan. Beberapa saat kemudian, agen Secret Service bergerak cepat untuk mengevakuasi Trump dari panggung. Dalam kondisi yang penuh kepanikan, Trump masih terlihat bisa mengepalkan tangan saat dievakuasi, menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat juang meski mengalami luka di telinga kanannya. Setelah dievakuasi, Trump segera diperiksa di fasilitas medis setempat. Melalui media sosial Truth Social, ia mengonfirmasi bahwa dirinya ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanannya. Ia juga berterima kasih kepada Secret Service, penegak hukum setempat, serta petugas medis atas tindakan cepat mereka saat insiden terjadi. Insiden ini segera menuai kecaman dari berbagai tokoh politik, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Presiden Joe Biden memimpin kecaman tersebut, menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi kepada saingannya dalam Pilpres Amerika Serikat 2024. Mantan Presiden Barack Obama turut mengecam insiden penembakan ini, menyatakan bahwa ia bersyukur bahwa Presiden Trump aman setelah serangan pengecut terhadap hidupnya, serta memuji para pria dan perempuan dari Secret Service atas respons cepat mereka. Biro Investigasi Federal telah mengidentifikasi Thomas Matthew Crooks yang berusia 20 tahun sebagai subjek yang terlibat dalam percobaan pembunuhan mantan Presiden Donald Trump. Crooks diketahui lulus dari sekolah menengah Bethel Park pada tahun 2022 dan pemilihan presiden tahun ini akan menjadi yang pertama baginya. Yang lebih mengejutkan, catatan Komisi Pemilihan Umum Federal menunjukkan bahwa ada seorang donatur dengan nama Thomas Crooks yang memberikan sumbangan sebesar $15 AUD pada Januari 2021 kepada Progressive Turnout Project, sebuah komite aksi politik yang berpihak pada Partai Demokrat. Agen khusus FBI menjelaskan bahwa setelah Crooks terbunuh di tempat kejadian, ia tidak memiliki identitas apapun di tubuhnya. FBI harus melakukan tes DNA dan tes biometrik untuk mengidentifikasinya. FBI baru saja mengungkap jenis senjata yang digunakan dalam penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump. Senjata tersebut ternyata dibeli secara legal dan digunakan oleh pelaku yang telah diidentifikasi sebagai Thomas Matthew Crooks. Pelaku penembakan yang merupakan anggota Partai Republik dan sebelumnya pernah memberikan kontribusi kepada kelompok yang berpihak pada Partai Demokrat, dilaporkan menggunakan senapan semi-otomatis jenis AR-15. Senjata ini dibeli oleh ayah pelaku, namun bagaimana Crooks bisa mengakses senjata tersebut masih menjadi misteri. Presiden Joe Biden segera memerintahkan tinjauan keamanan independen terkait serangan ini, yang mengakibatkan seorang pejalan kaki tewas
dua lainnya kritis, dan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seorang penembak bisa membuka tembakan dari atap dekat kampanye tersebut. Di luar Amerika Serikat, teori konspirasi mulai bermunculan. Pernyataan yang menyeret Presiden Joe Biden muncul di Rusia. Insiden penembakan ini pun menjadi tajuk utama dalam salah satu acara televisi Moskow yang digagas oleh sekutu Presiden Vladimir Putin, Vladimir Solovyov. Dalam acara At Time di Solovyov Live Network, mantan koresponden New York Times John Faroli mengklaim bahwa Biden merupakan biang kerok dari penembakan ini, meski tanpa bukti kuat yang mendukung tuduhannya. Faroli dengan lantang menyatakan bahwa Partai Demokrat berada di balik percobaan pembunuhan ini dan melakukan segalanya untuk menghancurkan Donald Trump. Ia juga menambahkan bahwa Secret Service dan badan-badan intelijen AS lainnya telah dikendalikan oleh pemerintahan Biden. Menyatakan bahwa badan-badan tersebut penuh dengan kaum liberal yang mungkin ikut serta dalam serangan terhadap Trump. Faroli bahkan menyebut Biden sebagai seorang teroris dan menuduhnya memerintahkan banyak tindakan teroris terhadap Rusia. Di Amerika Serikat, tudingan yang menyeret Biden juga muncul dari Partai Republik. Salah satu senator dari Partai Republik, J.D. Vance, menuding bahwa retorika kampanye yang dilontarkan Biden telah berujung pada percobaan pembunuhan Trump. Menurutnya, Biden merupakan fasis yang harus dihentikan, tanpa memberikan bukti atas tuduhannya. Komentar lebih jauh disampaikan oleh Steve Scalise, seorang anggota Partai Republik yang juga pernah menjadi korban penembakan pada tahun 2017. Ia menyebut Partai Demokrat sebagai biang kerok insiden yang menewaskan satu pendukung Trump. Para pemimpin Demokrat telah memicu histeria bahwa kemenangan Donald Trump dalam pemilu akan menjadi akhir dari demokrasi di Amerika, katanya. Anggota DPR dari Partai Republik, Mike Collins, melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Joe Biden mengirimkan perintah pembunuhan ini tanpa bukti yang dapat dipercaya. Marjorie Taylor Greene, anggota DPR Republik lainnya, mengatakan bahwa Amerika Serikat berada dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat, menyebut Partai Demokrat sebagai partai kekerasan.